Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi dalam channel saya Iksan Rinaldi dalam perjalanan touring Borneo Gas Tulistiwa 3 negara. Kali ini kita telah memasuki episode ke-27, di mana pada episode ke-27 ini saya akan menuju kota Kinabalu di negara bagian Sabah, Malaysia. Untuk itu, bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Juga jangan lupa untuk mengklik lonceng notifikasi agar mengetahui update perjalanan saya. Dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan share agar channel saya semakin berkembang ke depan. Jangan lupa ya teman-teman. Jadi teman-teman, terlihat saya riding sendiri. Nah, karena pada episode sebelumnya di SPBU saya dan istri memutuskan untuk sholat terlebih dahulu. Sedangkan untuk tim on tahut jalan lebih dahulu agar tidak ada penumpukan di border perbatasan negara Malaysia bagian Sarawak dan negara Malaysia bagian Sabah. Dan ini saya telah selesai melakukan pengecekan paspor di border negara bagian Sarawak dan negara bagian Sabah. Seperti pada episode sebelumnya, saya sudah menjelaskan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa melihat episode sebelumnya bahwasanya kalau di Malaysia itu walaupun kita masih di negara Malaysia tetapi kita melintasi negara bagian yang berbeda, tetap harus mencek paspor. Atau ada juga komen dari orang Malaysia asli dari viewer saya bahwasanya kalau warga Malaysia cukup untuk pengecekan IC. IC itu mungkin kalau di Indonesia KTP. Tapi kalau untuk motor asing atau negara asing tetap harus mencek paspor di border negara bagian Sarawak dan negara bagian Sabah. Teman-teman, hari ini saya riding hampir seharian ya teman-teman. Saya mulai riding mungkin teman-teman bisa menyaksikan pada episode ke 23 di mana saya masuk ke Brunei Darussalam dan sampai malam ini saya tetap riding untuk sampai di kota Kinabalu. Nah, malam hari ini pun saya sudah masuk hari ke-11 ya teman-teman ya. Jadi total perjalanan touring Borneo Gas Tulistiwa 3 negara saya bersama tim on tahut sudah kurang lebih 11 hari. Ada beberapa pertimbangan saya dan tim on tahut tetap melanjutkan malam hari ini. Pertimbangan yang pertama adalah karena kita harus mengejar tip of Borneo teman-teman. Nah, tip of Borneo itu ketika kita dari kota Kinabalu kita masih harus riding lagi kurang lebih sekitar 3-4 jam untuk menuju tip of Borneo atau ujung rambut Borneo. Yang kedua adalah batas waktu borang ya teman-teman ya. Jadi ketika kita masuk dari Malaysia dan Brunei Darussalam memakai borang tanpa memakai kanet, tentunya ada batas waktu kita berada di dalam negara tersebut. Nah, batas waktu borang adalah 2 pekan atau 2 minggu. Nah, memang banyak waktu perjalanan 2 minggu ini, tapi memang kita dan tim terutama saya dan tim on tahut lebih mengincar kita selesaikan dulu sampai tip of Borneo, lalu setelah itu jalan santai menuju kembali ke kota Pontianak. Yang ketiga adalah pribadi ya teman-teman ya. Jadi untuk 3 negara ini saya juga waktu terbatas. Nah, karena waktu terbatas yang paling utama banget adalah saya sedang melanjutkan ekstensi kuliah lagi dan saya harus menyelesaikan skripsi teman-teman. Nah, jadi saya memang harus cepat-cepat kembali lagi untuk segera menyelesaikan atau menuntaskan atau mengerjakan skripsi saya ya teman-teman ya. Mungkin kalau misalkan saya tidak ada halangan tersebut, saya akan lebih santai atau bahkan saya menyelesaikan 360 mengelilingi Pulau Borneo. Karena untuk tim on tahut sendiri juga ada tim yang 360. Jadi dia melewati perbatasan Tawau untuk kembali lagi ke Indonesia. Nah, sedangkan saya adalah tim 3 negara yang kembali lagi keluar di pintu yang sama
di perbatasan atau border Entikong. Bisa aja sih sebenarnya lurus, cuman mungkin mereka kayak masuk kota kali, tapi nggak tahu. Di sini saya dan tim On Tahut berputar kembali untuk melewati pertigaan sebelumnya, karena ketika saya lurus ternyata saya tidak ketemu dengan titik spot di mana ada rider Malaysia dari negara bagian Sabah yang sudah menunggu kami di SPBU. Karena kami harus bertemu dengan rider tersebut, saya pun dan tim On Tahut berputar kembali untuk melewati jalan satunya lagi. Saya pun sudah grouping kembali dengan biker komunitas di negara bagian Sabah, Malaysia. Jadi teman-teman, selama kita jalan dimulai dari Entikong hingga nanti Tip of Borneo, bahkan nanti di Kota Tawau bagi tim 360, itu banyak sekali biker-biker Malaysia di setiap negara bagiannya menunggu di setiap titik spot untuk menjamu kami ataupun mengantarkan kami. Untuk itu terima kasih banyak untuk biker Malaysia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena memang sangat banyak yang menyambut kami dan banyak yang mengantarkan kami. Terima kasih. Saya pun dan tim On Tahut berhenti sejenak untuk mengisi perut atau makan dulu di malam hari ini, karena memang cukup jauh jarak kami untuk makan. Karena terakhir saya dan tim On Tahut itu makan ketika sedang di rumah On Dwiki, member On Tahut di Brunei Kuala Belait, dan kita baru makan kembali di malam hari ini nih teman-teman. Kurang lebih sekarang sekitar jam setengah 8 malam. Setelah saya dan tim On Tahut makan malam, kami pun kembali melanjutkan perjalanan dengan kondisi hujan yang cukup deras nih teman-teman. Nah, sedikit informasi untuk kondisi jalanan di negara bagian Sabah Malaysia itu sedang banyak perbaikan ya teman-teman ya, dan banyak pembangunan di mana jalan biasa atau mungkin jalan umum di-upgrade menjadi jalan highway teman-teman. Sehingga kondisi jalan banyak sekali material-material yang berhamburan di tengah jalan ataupun kondisi jalan yang masih bebatuan. Dan ini cukup menambah adrenalin, menambah effort ketika turun hujan yang sangat deras, karena terkadang jalanan tertutupi oleh genangan air sehingga saya pun terkadang tidak sadar saya menginjak lubang yang cukup dalam. Dan ini memang menjadi tantangan di malam hari ini untuk menuju ke kota Kinabalu.
Berbeda dengan negara bagian Sarawak, untuk negara bagian Sabah di Malaysia, populasi tidak terlalu banyak seperti di negara bagian Sarawak ya teman-teman. Di negara bagian Sabah ini memang cenderung sepi, tidak sebanyak di negara bagian Sarawak. Tetapi tentunya ketika sudah di kota besar pasti ramai, ketika di kota Kinabalu ataupun kota-kota besar lainnya di negara bagian Sabah. Tapi ketika di jalan-jalan seperti ini cenderung lebih sepi, tidak seperti di negara Sarawak yang ketika kita melewati highway masih menjumpai setiap berapa ratus meter rumah penduduk ataupun infrastruktur penduduk sekitar.
Hari pun sudah semakin malam, kurang lebih sekarang saya sudah berada di jam 10 malam. Ini adalah perjalanan terberat dan terpanjang saya selama Borneo Gastulistiwa Tiga Negara. Karena perjalanan hari ini saya dimulai dari kota Bintulu, masuk ke Brunei Darussalam, lalu keluar kembali ke border Malaysia hingga masuk ke negara bagian Sabah dan sampai di kota Kinabalu. Ya, ini memang adalah perjalanan terberat saya dan tim On Tahut pada malam hari ini. Total perjalanan saya dimulai dari jam 8 pagi hingga sekarang sudah berada di jam 10 malam lebih, dan saya masih ada beberapa waktu lagi untuk masuk ke kota Kinabalu. Jadi total saya perjalanan riding hampir 15 jam ya teman-teman ya, yang dimana di dalamnya termasuk istirahat, berhenti dan sebagainya macamnya. Tapi alhamdulillah saya dan terutama istri pun tetap diberikan keselamatan, kesehatan, dan yang paling penting adalah kebahagiaan ya teman-teman ya, dalam riding di hari ke-10 ini yang menjelang hari ke-11. Dan alhamdulillahnya juga saya dan tim On Tahut tidak ada kendala yang berarti selama di perjalanan. Mungkin ini saja teman-teman pada episode ke-27 ini. Jangan lupa saksikan pada episode berikutnya di mana saya akan melanjutkan menuju ke Tip of Borneo dari kota Kinabalu. Nah, teman-teman, untuk itu terus saksikan channel saya, saksikan terus perjalanan saya Borneo Gastulistiwa Tiga Negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.